Sistem pemurnian monster. Bab 91 sampai dengan 95. Bab 91 niat sesaat. Apa yang kamu katakan? Li Mu mendengus dingin. Bagaimana mungkin seseorang yang sekejam dan sebrutal dirimu, yang menghancurkan keindahan dengan kekejaman seperti itu, bisa menjadi murid Akademi Odinku? Dengan ini saya umumkan bahwa kau dikeluarkan. Setelah mendengar perkataan Li Mu, Xia Fukun langsung tertawa terbahak-bahak. Hei sobat, tunggu sebentar. Biar aku selesaikan ini dulu. Pertama-tama, aku terima kau menyebutku kejam. Tapi kau bilang aku bengis pada wanita. Astaga, kau bercanda. Xia Fukun menatap Li Mu di depannya dengan mata terbelalak. Kamu jelek sekali. Kamu bunga jenis apa? Bunga tirani. Kedua, Anda mengatakan Anda mengusir saya atas nama Akademi Odin. Apakah Anda memiliki kualifikasi yang dibutuhkan? Kau memaksaku pergi ke Akademi Odin karena aku tidak mau pergi waktu itu. Dan sekarang kau bilang akan mengusirku. Xia Fukun bereaksi seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon terlucu di dunia. Aku berdiri tepat di sini. Jika kau berani, usir saja aku. Kau takut mengakui apa yang telah kau lakukan. Lancang. Li Mu sangat marah. Tetapi dia tetap menjaga jarak aman dari Xia Fukun. Berhenti bicara omong kosong. Oke. Kalau kamu memang sehebat itu, ayo lakukan. Xia Fukun memberi isyarat kepada Li Mu dengan jarinya. Apa kau benar-benar berpikir aku takut padamu? Jika kamu memang sehebat itu, maka lakukanlah. Xia Fukun tidak lagi menyatukan jari-jarinya. Sebaliknya, dia menekuk jari-jarinya dan menyatukannya. Singkatnya, dia memberi isyarat kepada Li Mu. Ya, Dekan Li Mu. Jika Anda tidak tahan, lakukan saja. Apalagi Anda, siapa yang bisa menolak dalam situasi ini? Ya, aku tidak akan tahan jika itu terjadi padaku. Di bawah panggung, Tetua Bai dan yang lainnya bercanda. Dasar bajingan keparat. Li Mu melayang di udara. Tinjunya terkepal. Orang ini hanya bicara tanpa berpikir. Melontarkan omong kosong. Jika dia bisa mengalahkan mereka, mengapa dia harus berada di sini melontarkan kata-kata kosong? Jangan paksa aku. Li Mu menoleh dan menatap Xia Fukun dengan tajam. Berhenti bicara omong kosong. Jika kamu terlalu takut untuk pergi, katakan saja. Jika kamu tidak pergi, aku akan pergi. Dan itu akan menjadi akhir dari semuanya. Xia Fukun tidak ingin berdebat lebih lanjut dengan Li Mu. Dalam sekejap, dia berlari ke arah Li Mu. Li Mu pernah bertarung melawan Xia Fukun sebelumnya. Tetapi saat itu Xia Fukun berada di puncak kemampuan bela dirinya. Dengan dua kemampuan bela diri tingkat atasnya, Li Mu bukanlah tandingan Xia Fukun saat itu. Apalagi Xia Fukun sekarang di alam kekuatan ilahi. Ini adalah Li Mu. Jika itu adalah ahli asal surgawi setengah langkah lainnya, Xia Fukun tidak akan berani langsung menghadapinya. Setelah diangkat ke alam asal surgawi setengah langkah berkat berbagai obat, Li Mu mengabdikan diri kepada Kuan Ye dan tidak terlalu memperhatikan kultivasi. Jadi, sebaiknya kita tidak perlu membicarakan Xia Fukun. Bahkan Shen Chen dan yang lainnya yang sebelumnya dikalahkan oleh Xia Fukun, Li Mu mungkin tidak mampu mengalahkan mereka. Para penonton di bawah panggung melihat Xia Fukun menuju ke arah Li Mu. Awalnya mengira mereka akan menyaksikan pertempuran yang mendebarkan dan seru. Lagi pula, Xia Fukun berada di tingkat menengah alam kekuatan ilahi. Namun metodenya tak terbatas. Bahkan untuk seorang ahli seperti Shen Chen. Li Mu, di sisi lain, berada di tingkat setengah langkah alam asal surgawi. Oleh karena itu, semua orang merasa bahwa pertarungan antara keduanya akan sangat menarik. Lagi pula, Xia Fukun dan yang lainnya mengetahui kemampuan Li Mu. Tetapi para guru dan murid biasa ini tidak. Hanya, yang tak seorang pun duga adalah, saat Xia Fukun mendekati Li Mu, cahaya biru misterius muncul. Di matanya, Li Mu, yang berada di alam asal surgawi setengah langkah, sama sekali tidak berdaya melawan Xia Fukun. Hampir seketika, Xia Fukun mengeluarkan tali dari cincin spasialnya dan mengikat mereka dengan erat. Membawa Li Mu, Xia Fukun mendekati Ye Qingwan. Aku sudah mengatakan bahwa jika ada yang menjadi musuhmu, dia adalah musuhku. Jika seluruh dunia menentangmu, maka aku pun akan menentang seluruh dunia demi engkau. Bang!
Tubuh Limu dilempar ke tanah oleh Xia Fukun. Para siswi di sekitar Xia Fukun semuanya berbinar-binar saat memandanginya. Itu keren sekali. Itu kata-kata yang sangat menggoda. Dari mana kamu belajar kemampuan merayu seperti itu? Mata Ye Qingwan memerah saat dia menatap Xia Fukun di depannya. Tubuhnya sedikit gemetar. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia bertanya kepada Xia Fukun. Dari mana kamu mendapatkan tali ini? Untuk apa kamu akan menggunakannya? Xia Fukun, apakah ini intinya? Mungkinkah Anda lebih banyak menuntut lagi? Semua itu tidak penting. Yang penting sekarang adalah bagaimana menghadapi orang tua ini. Saat Xia Fukun berbicara, Tetua Bai dan yang lainnya berkumpul di sekelilingnya. Chu Bing juga sekarang memimpin King Musuhan ke sisi Xia Fukun. Apakah yang kau katakan tadi tentang kolusi Limu dengan musuh itu benar? Chu Bing bertanya kepada Xia Fukun dengan acuh tak acuh. Itu benar sekali. Bahkan ahli asal surgawi setengah langkah yang duduk di sebelah wakil dekan Chu tadi juga anggota bayangan hantu. Hanya sedikit orang yang mengetahui tentang konflik antara Ghost Shadow dan Akademi Odin. Bahkan hilangnya Din Candle mungkin terkait erat dengan Ghost Shadow. Dan secara kebetulan, Chu Bing adalah salah satu dari sedikit orang tersebut. Kau membunuh orang itu, kan? Meskipun Chu Bing tidak secara pribadi pergi untuk memeriksa keributan yang disebabkan Xia Fukun di Akademi Odin, dia telah menduga apa yang sedang terjadi. Ya, Xia Fukun mengangguk tanpa berkata apa-apa. Ketika Xia Fukun mengakui bahwa dia telah membunuh seorang ahli alam Tianyuan setengah langkah, semua guru dan murid yang hadir tersentak kaget. Jadi, tampaknya Xia Fukun sebenarnya menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Limu, apakah ada hal lain yang ingin kau sampaikan? Chu Bing menoleh dan berkata dengan tenang kepada Limu. Kalau kau mau percaya pada bocah ini, percayalah saja. Aku tak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Apakah kalian tidak bisa berbicara dengan benar? Xia Fukun menendang kepala Limu tepat di bagian kepala. Xia Fukun percaya bahwa sebagian besar kebiasaan buruk tercipta karena sikap memanjakan diri. Sama seperti Limu. Seandainya Dekan Zhu, Chu Bing, dan yang lainnya mengetahui karakter Limu lebih awal dan mengambil tindakan pencegahan, Akademi Odin tidak akan berada dalam situasi seperti sekarang. Xia Fukun tidak pernah mentolerir apa yang disebut sebagai kekurangan seperti itu. Setelah ditendang oleh Xia Fukun, Limu menjadi jauh lebih patuh. Ya, aku memang bersekongkol dengan Ghost Shadow. Lalu kenapa? King He sudah pergi ke keluarga Ye dan mungkin sudah menguasai mereka sekarang. Sekalipun kau menangkapku, apa gunanya? Xia Fukun, aku harus mengakui bahwa kau memang sangat kuat dan misterius. Tetapi kau belum sepenuhnya dewasa. Kau bisa berurusan denganku. Kau bisa berurusan dengan Yang Mulia Surgawi Bayangan Hantu. Lalu bagaimana dengan Yang Mulia Surgawi Agung Bayangan Hantu? Guru Bayangan Hantu. Mereka semua adalah makhluk yang jauh lebih unggul darimu. Jangan lengah. Awalnya, Xia Fukun tidak memiliki keinginan sekuat itu untuk membunuh Limu. Dan perasaannya sebelumnya bahwa Limu sedang merencanakan konspirasi hanyalah firasat. Tetapi dia tidak menyangka Limu akan mengatakannya dengan lantang. Kau bilang Li Qinghe dan anak buah Ghost Shadow sudah pergi ke keluarga Ye. Benarkah? Aura pembunuh terpancar dari Xia Fukun. Bab 92 menuju keluarga Ye. Lalu kenapa kalau memang begitu? Apakah kamu akan bergegas melindungi keluarga Ye? Itu lucu sekali. Limu tidak menyadari perubahan aura Xia Fukun sampai dia menyadarinya. Xia Fukun sudah menginjak kaki Limu. Retakan. Darah menyembur dari kaki Limu. Wajah Limu berkedut. Dan jeritan melengking terdengar. Kamu memang suka sekali menggunakan frasa. Mungkinkah? Xia Fukun menatap Limu tanpa ekspresi. Kalau begitu, izinkan saya bertanya. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak akan berani membunuh Anda? Mendesis. Limu tersentak. Jelas sekali. Dia merasakan aura pembunuh yang terpancar dari Xia Fukun. Dia tahu bahwa, mengingat sifat Xia Fukun yang tak kenal takut, dia benar-benar mampu membunuhnya. Seandainya tindakan Limu tidak dipublikasikan, mungkin para guru dari Akademi Odin akan turun tangan untuk menghentikannya. Namun, karena Limu bersekongkol dengan Ghost Shadow, tidak ada yang mau membelanya. Sebaliknya, semua orang merasa, Limu,
Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Saat Xia Fukun mengangkat kakinya, bersiap untuk menginjak dada Limu, Chu Bing angkat bicara. Hati-hati dengan kaki Anda, Xia Fukun. Dia menoleh dan melirik Chu Bing. Meskipun Limu pantas mati, keberadaan Dekan Zhu saat ini tidak diketahui. Oleh karena itu, saya memohon kepada teman muda saya, Xia Fukun, untuk menyerahkan Limu ke akademi untuk dihabisi. Kami akan memenjarakannya di Paviliun Surgawi, dijaga oleh 4 tetua Paviliun Surgawi, sampai Dekan Zhu kembali, dan kemudian menanganinya. Mendengar ucapan Chu Bing, Xia Fukun melirik Bai Huawen dan ketiga orang lainnya lagi. Sejujurnya, dia merasa keempat orang tua ini agak tidak dapat diandalkan. Jangan khawatir, kita bisa membedakan yang benar dari yang salah dalam hal prinsip. Seolah menyadari keraguan Xia Fukun, Bai Huawen tersenyum canggung lalu berbicara. Oke, Xia Fukun mengangguk. Kalau begitu, saya akan menghormati wakil Dekan Chu. Namun, dengan dipenjaranya Limu, Akademi Odin tidak bisa tanpa pemimpin di masa depan. Saya berharap wakil Dekan Chu dapat bertindak sebagai Dekan Zhu dan mengelola akademi bersama dengan keempat tetua Tiange. Itu wajar, Chu Bing mengangguk. Awalnya dia mengira Xia Fukun akan menjadi dekan sementara. Meskipun dia tidak menyukai gaya Xia Fukun, Akademi Odin mungkin akan mencapai level yang lebih tinggi di bawah kepemimpinannya. Lagi pula, Xia Fukun memiliki kualifikasi tingkat S. Tak lama kemudian, Limu dibawa ke Paviliun Surgawi oleh Bai Huawen dan 3 orang lainnya. Sementara itu, atas pengaturan Chu Bing, semua guru dan murid dari halaman dalam meninggalkan tempat pertemuan, hanya menyisakan beberapa orang saja. Apa rencanamu selanjutnya? Jika kau pergi ke keluarga Ye, kau akan sepenuhnya melawan Ghost Shadow. Chu Bing melirik Xia Fukun. Awalnya dia mengira Xia Fukun adalah anak manja, tetapi dilihat dari kejadian hari ini, dia masih mampu membedakan yang benar dari yang salah dalam hal prinsip. Itu hanya hantu. Seperti yang baru saja kukatakan, bahkan jika seluruh dunia menentang Qingwan, aku rela menjadi musuh seluruh dunia. Xia Fukun dengan lembut mengelus rambut Ye Qingwan. Anehnya, Ye Qingwan tidak menolak, tetapi malah tersipu dan menundukkan kepalanya. Tak satu pun dari mereka secara eksplisit menyatakan perasaan mereka, namun mereka saling memahami secara implisit. Baiklah, kalau begitu, aku tidak akan mencoba membujukmu lebih jauh. Hati-hati saja, keluarga Ye berada di prefektur Chishui, dan kau perlu naik pesawat ruang angkasa dari kota dekat Akademi Odin untuk sampai ke sana. Ini terlalu berbahaya, jadi aku tidak akan membiarkan Suaner menemanimu. Mendengar perkataan Chu Bing, Xia Fukun mengangguk. Ia memiliki perasaan yang sama. Memang tidak pantas bagi King Muxuan untuk terlibat dalam masalah seperti itu. Meskipun King Muxuan juga tidak rela, ia memahami beratnya situasi dan tetap diam. Namun, wanita tua di samping Ye Qingwan angkat bicara pada saat itu. Namun, saya rasa kita sebenarnya memiliki sumber bantuan lain. Di halaman dalam, ada seorang murid bernama Yin Zuan Duoyun, yang dukungannya seharusnya cukup kuat. Xia Fukun benar-benar bingung setelah mendengar kata-kata wanita tua itu. Jadi, Bu Guru, apakah Anda masih ingat, berawan berubah menjadi sebagian berawan? Berawan berubah menjadi sebagian berawan. Itu ada tepat di depan Anda. Tahukah Anda? Hehe, Anda tidak perlu khawatir soal ini, Bu Guru. Itu tidak bisa diterima. Saya Guru Qingwan. Tepat ketika wanita tua itu hendak mengucapkan beberapa kata lagi, dia melihat makhluk-makhluk iblis di belakang Xia Fukun melangkah lebih dekat. Baiklah, aku masih ada urusan yang harus diselesaikan di Akademi Odin, jadi aku tidak akan ikut denganmu. Tapi Xia Fukun, kau harus menjaga Qingwan baik-baik, mengerti? Meskipun tidak menyukai wanita tua itu, Xia Fukun tetap memikul kata-katanya. Selama saya di sini, dia akan tetap di sini. 5 kata itu diucapkan dengan lembut dan sampai ke telinga Ye Qingwan, menyebabkan jantungnya berdebar sekali lagi. Seandainya bukan karena situasi sulit yang dialami keluarga Ye, dia mungkin ingin menemukan tempat yang damai bersama Xia Fukun dan tinggal bersama selamanya. Saat Xia Fukun bersiap untuk pergi bersama Ye Qingwan, Chang Yuxuan dan Yang Yao mengikuti.
Ini bukan masalah sepele. Jika kalian pergi ke sana, kalian bisa kehilangan nyawa. Xia Fukun memandang keduanya, bukan untuk mengkritik mereka atau menunjukkan rasa jijik terhadap kemampuan mereka yang lemah. Ini adalah kepedulian tulus dari hati. Tidak apa-apa. Kami bersedia menghadapi hidup dan mati bersama Jenderal Kun. Chang Yuxuan dan Yang Yao sama-sama berbicara dengan ekspresi serius. Ini juga yang dipikirkan oleh mereka berdua. Meskipun mereka harus mengorbankan sesuatu dengan mengikuti Xia Fukun, mereka akan mendapatkan jauh lebih banyak. Belum lagi Chang Yuxuan sudah menembus peringkat summoner tingkat kelima dan akan segera mencapai tingkat keenam. Yang Yao sendiri sudah berada di tahap akhir alam keberanian. Sejujurnya, sebelum bertemu Xia Fukun, mereka tidak pernah berpikir bahwa kultivasi itu sesederhana itu. Dahi. Xia Fukun masih ragu-ragu ketika dia mendengar Chang Yuxuan mendekat ke telinganya dan berbisik. Tuan Kun, untuk sampai ke prefektur Chishui, kamu harus melewati kota Tianfang. Dan pesawat ruang angkasa di kota Tianfang milik persekutuan pedagang Maple Merah kita. Jika kita pergi bersama, perjalanannya gratis. Begitu mendengar kata-kata Chang Yuxuan, mata Xia Fukun langsung berbinar. Jika memang gratis, mengapa Anda tidak mengatakannya lebih awal? Dan, melihat Xia Fukun tertarik, Chang Yuxuan dengan cepat menambahkan, bukankah kau memintaku untuk memanggil pasta gigi Gayakun? Aku sudah memanggil puluhan ribu tabung. Karena kali ini kita akan pergi ke kota Tianfang. Akan lebih baik jika persekutuan pedagang Maple Merah menjualnya. Setelah mendengar ucapan Chang Yuxuan, Xia Fukun segera menepuk bahu Yang Yao. Kalau begitu, mari kita pergi bersama. Jangan khawatir. Aku akan menjamin keselamatanmu. Setelah mendengar konsesi Xia Fukun, Chang Yuxuan dan Yang Yao menghela napas lega. Mereka khawatir Xia Fukun akan meninggalkan mereka. Setelah semuanya siap, Xia Fukun mengambil kembali binatang-binatang iblis yang berlebih ke dalam sistem pemurnian iblis. Hanya menyisakan seekor rok emas raksasa dengan rentang sayap lebih dari 10 meter. Kelompok itu menaiki punggung rok dan memandang Akademi Odin. Xia Fukun menghela napas pelan, berjalan. Wah, dengan teriakan, burung rok emas itu mengepakkan sayapnya yang besar dan melayang ke langit. Di dalam Akademi Odin, Chu Bing, King Muxuan, dan keempat tetua Tiange yang pernah berurusan dengan Limu semuanya menyaksikan bayangan di langit semakin mengecil. Aku penasaran apakah Xia Fukun mampu melawan bayangan hantu. Selama bertahun-tahun, tampaknya setiap kekuatan yang menentang bayangan hantu pada akhirnya binasa. Chu Bing menarik napas dalam-dalam, dan tampak bersemangat seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu. Orang itu, bahkan hantu sekalipun akan merasa sangat terganggu. Aoki tersenyum, memperlihatkan dua lesung pipi yang manis. Setelah mendengar kata-kata King Musuan, baik Chu Bing maupun keempat tetua Tiange tanpa alasan yang jelas merasa gemetar. Sejujurnya, kontestan seperti Xia Fukun memang seseorang yang belum pernah mereka lihat sebelumnya selama ratusan tahun. Bab 93 Naga Usus Changshan. Tian Fangcheng, juga dikenal sebagai Xiao Changshan. Alasannya sederhana, kota Tianfang terletak di kaki Gunung Changshan, yang membuat Xia Fukun kecewa. Ketika ia mengantar Jin Peng ke pegunungan Changshan, ia melihat dua huruf besar, Changshan, tertulis di gunung yang megah itu. Ini, apakah mereka takut orang lain tidak akan tahu bahwa ini adalah Changshan? Apakah orang yang mengukir kata-kata ini berasal dari pikirannya sendiri? Tuan Kun, apakah Anda menatap kedua kata itu karena niat pedang yang terkandung di dalamnya menginspirasi Anda? Chang Yuxuan mengajukan pertanyaan dari samping. Xia Fukun mengangguk serius. Dia menatap kedua kata itu selama beberapa menit tetapi tetap tidak mengerti makna dari niat pedang yang terkandung di dalamnya. Bukankah itu sangat mendalam? Setelah melewati Changshan, Xia Fukun dan kelompoknya memasuki kota Tianfang. Setelah menempatkan Ye Qingwan dan Yang Yao, Xia Fukun dan Chang Yuxuan pergi ke kamar dagang Red Maple di kota Tianfang. Ini dianggap sebagai salah satu cabang terbesar dari kamar dagang Red Maple. Ayah Chang Yuxuan bertanggung jawab mengelola cabang ini di sini. Dipimpin oleh Chang Yuxuan, Xia Fukun memasuki sebuah ruangan pribadi yang remang-remang. Tuan Kun, silakan duduk dan istirahat sebentar. Ayah saya akan segera datang. Chang Yuxuan memberikan senyum tipis kepada Xia Fukun, lalu segera pergi.
Melihat sosok Chang Yuxuan yang pergi, Xia Fukun sedikit bingung. Tidak, apakah akan ada dampaknya jika kamu tetap di sini? Aku justru sedikit cemas jika kamu pergi. Lagi pula, pencahayaan dan segala hal yang menyertainya memberi Xia Fukun perasaan bahwa dia akan menjalani perawatan kesehatan tingkat tinggi. Untungnya, Xia Fukun tidak perlu menunggu lama, hanya beberapa menit kemudian. Pintu kamar itu didorong hingga terbuka. Tuan Kun gelombang, tawa menjilat terdengar, dan Xia Fukun melihat Chang Yuxuan versi parubaya, yang tampak 2 ukuran lebih besar dari Chang Yuxuan, masuk. Hehe, kamu pasti pamanku, kan? Xia Fukun segera berdiri dan berkata dengan sopan. Tuan Kun, Anda terlalu baik. Ayah Chang Yuxuan terkekeh. Kamu masih belum tahu bagaimana memanggil pamanmu. Xia Fukun bertanya-tanya apakah ini prosedur komunikasi yang normal. Jadi dia mengajukan pertanyaan. Namun begitu ia mengajukan pertanyaan itu, ia menyesalinya, karena orang lain menjawab. Hehe, saya Chang Zilong dari Changshan. Jika Anda tidak keberatan, Tuan Kun, Anda bisa memanggil saya Kakalong. Naga usus, Xia Fukun tercengang, mengesampingkan kekonyolan Changshan Zhao Zilong palsu. Pria ini terus-menerus membicarakan organ tubuh. Astaga! Namamu agak menyeramkan. Itu konstan. Sering. Sangat konstan. Yaitu ketidakpastian hitam dan putih. Melihat ekspresi Xia Fukun, ekspresi ayah Chang Yuxuan menegang sesaat sebelum dia menjelaskan. Hehe, kalau begitu aku tetap akan memanggilmu paman. Dahi, ayah Chang Yuxuan juga sepertinya merasa suasana di ruangan itu agak canggung. Jadi, tampar, tepuk tangan pun menyusul. Tiba-tiba, pintu ruangan itu didorong terbuka lagi. 2 sosok muda dan anggun melangkah masuk. Ini, Xia Fukun menyipitkan matanya. Kedua gadis ini terlihat begitu segar dan cantik. Tetapi mereka memancarkan aura seperti manusia super. Mereka adalah 2 saudari elf yang datang untuk tampil demi uang di persekutuan pedagang Maple Merah saya karena latar belakang keluarga mereka yang miskin. Tentu saja, pada titik ini, ekspresi ayah Chang Yuxuan menjadi cukup menarik. Selain tampil, mereka juga bisa melakukan hal-hal lain. Pada saat itu, ayah Chang Yuxuan menunjuk ke arah kedua gadis itu. Ini kakak perempuannya, Zuoma, dan itu adik perempuannya, Zuodan. Kau pilih Zuodan, aku pilih Zuoma. Mendengar itu, Xia Fukun terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, menyambut matahari terbit, mengucapkan selamat tinggal pada matahari terbenam. Ayah Chang Yuxuan, Chang Zilong. Hehe, cuma bercanda. Xia Fukun tertawa cemberut. Nama-nama aneh macam apa ini? Benua 9 meter ini terasa seperti sudah hancur total. Melihat bahwa Xia Fukun tidak tertarik pada saudara kembar itu, Chang Zilong melambaikan tangannya, dan saudara kembar itu segera meninggalkan ruangan. Hei, kenapa kau membiarkan mereka pergi? Xia Fukun masih merenungkan apa yang terjadi di benua 9 meter ketika dia melihat Zuo dan Zuoma menggoyangkan pinggulnya saat pergi. Dan dia langsung merasa tidak senang. Kupikir Tuan Kun acuh tak acuh terhadap wanita. Haruskah aku memanggil mereka lagi? Sebenarnya, Tuan Kun tidak tahu ini. Tetapi selain saudari Zuo dan Zuoma, aku memiliki cukup banyak wanita berkualitas tinggi lainnya di sini. Misalnya, Hisashi Ohashi, Akira Yoshizawa, Yoshichi Hatano. Berhenti, berhenti, berhenti. Setelah mendengar itu, Xia Fukun segera meminta agar dihentikan. Mengapa mereka tiba-tiba mulai mengemudi tanpa peringatan? Namun, yang semakin membingungkan Xia Fukun adalah beberapa hal di benua 9 meter terlalu mirip dengan yang ada di bumi. Mungkinkah kedua dunia itu terhubung? Tapi itu tidak mungkin, kan? Saat berada di bumi, mengapa dia belum pernah mendengar tentang benua 9 meter? Maafkan saya telah membuat Anda tertawa, Tuan Kun. Saya, Chang Zilong, tidak punya banyak hobi. Saya hanya suka bermain-main dengan wanita. Hehe, hobimu memang unik sekali. Itu patut diksianmu. Xia Fukun tersenyum canggung, lalu mengganti topik pembicaraan. Jangan bicarakan itu sekarang. Mari kita langsung ke pokok permasalahan. Aku yakin Chang Yuxuan sudah memberitahumu tentang itu saat dia datang, kan?
Ketika Chang Zilong mendengar Xia Fukun mengatakan bahwa mereka akan segera memulai pekerjaan, ekspresinya menjadi jauh lebih serius. Biasanya, pesawat ruang angkasa dibuka sebulan sekali. Namun, karena pesawat ini untuk digunakan oleh Tuan Kun dan kelompok Anda, tidak apa-apa untuk membukanya sementara. Tetapi Anda perlu beristirahat sejenak dan mungkin tidak dapat menaiki pesawat ruang angkasa hingga besok. Mendengar perkataan Chang Zilong, Xia Fukun mengangguk. Tidak apa-apa. Oh ya, kurasa Chang Yuxuan sudah menyebutkan pasta gigi Gaya Kun, kan? Ya, Chang Yuxuan memberitahuku tentang itu. Chang Zilong mengangguk. Aku belum pernah melihat ini sebelumnya. Ini benar-benar barang langka. Chang Yuxuan juga mengizinkanku menggunakannya. Dan memang membuat orang merasa jauh lebih berenergi setelah menggunakannya. Jika produk ini diluncurkan, pasti akan menimbulkan sensasi di benua 9 neter. Mendengar ucapan Chang Zilong, Xia Fukun menghela napas lega. Tampaknya Chang Zilong cukup puas dengan pasta gigi tersebut. Chang Yuxuan saat ini hanya memiliki puluhan ribu tabung pasta gigi. Ada banyak orang di benua 9 neter yang mampu membeli 100 batu spiritual. Jadi saya berpikir untuk menjual pasta gigi tersebut melalui lelang. Paman yang bisa mengambil keputusan ini. Xia Fukun memiliki kepercayaan penuh pada kecerdasan bisnis Chang Zilong. Jika tidak, Chang Zilong tidak akan menjadi wakil presiden kamar dagang Red Maple. Masih ada satu hal lagi. Chang Zilong tersenyum malu-malu. Ini tentang pengaturan pembagian keuntungan. Meskipun barang-barang dipasok oleh Anda, Tuan Kun, penjualannya ditangani oleh kamar dagang Red Maple kami. Saya ingin bertanya, Tuan Kun, bagaimana Anda berencana untuk membagi keuntungannya? Chang Zilong memiliki rasa keadilan yang jelas. Dia merasa bahwa pasta gigi Gaya Kun dipanggil oleh Chang Yuxuan. Meskipun Chang Yuxuan lebih mendengarkan Xia Fukun daripada ayahnya, Xia Fukun seharusnya bersedia mengorbankan sebagian keuntungannya. Mendengar perkataan Chang Zilong, Xia Fukun mengangguk setuju. Paman benar. Kamar dagang Red Maple memang harus mengerahkan banyak usaha. Sedangkan untuk pembagian keuntungan, Xia Fukun berpikir sejenak, lalu berkata kepada Chang Zilong, bagaimana dengan 9,9 banding 0,1? Chang Zilong berpikir seharusnya pembagiannya 30/70, kan? Tapi setelah mendengar perkataan Xia Fukun, dia benar-benar bingung. Selama bertahun-tahun berkecimpung di dunia bisnis, ini adalah pertama kalinya ia mendengar tentang rasio 0,1/9,9. Hei, ada apa ini? Kenapa ada bilangan bulat dan bilangan ganjil sekaligus? Aku takut. Chang Zilong terkekeh. Bab 94 mari kita bulatkan ke 0. Ada apa, pamanmu? Menurutmu ini berlebihan? Xia Fukun sedikit bingung. Dia merasa sudah memberi cukup banyak. Tidak seperti di bumi. Platform seperti Taobao tidak memungut biaya apapun. Begitu mendengar kata-kata Xia Fukun, senyum Chang Zilong langsung membeku. Lawan seperti apa yang saya hadapi? 9,9 banding 0,1. Dan Anda masih berani mengatakan Anda memberikan terlalu banyak. Mari kita bahas masalah ini nanti. Kudengar dari anak muda Chang Yuxuan itu bahwa Presiden Kun juga tertarik pada bahan-bahan langka dan berharga. Kebetulan kamar dagang Maple Merahku memiliki cukup banyak harta karun. Kenapa kau tidak ikut denganku berjalan-jalan dan melihat apakah ada sesuatu yang menarik minatmu? Mendengar perkataan Chang Zilong, Xia Fukun mengangguk. Dengan peningkatan sistem pemurnian iblis tingkat 7 yang telah saya murnikan, peri kabut, berkinerja relatif baik. Tetapi iblis tingkat 8 bukan lagi masalah sederhana hanya dengan menggabungkan iblis-iblis lain. Pertama, Anda perlu menemukan beberapa material langka dan berharga lalu memurnikannya menjadi embun willow emas super sebelum Anda dapat memurnikan 2 atau lebih jenis binatang iblis. Dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan Super Golden Willow Dew ternyata tersedia di benua 9 neter. Xia Fukun tidak tahu apakah Chang Zilong akan memberinya kejutan. Tak lama kemudian, Xia Fukun mengikuti Chang Zilong ke paviliun harta karun di kamar dagang Maple Merah. Disinilah persekutuan pedagang Maple Merah menyimpan ramuan obat langka dan berharga mereka. Umumnya, hanya anggota persekutuan pedagang Maple Merah yang diizinkan masuk ke sini. Xia Fukun bisa masuk karena 2 alasan. Pertama, dia mendapat manfaat dari pengaruh Chang Yuxuan.
Dan kedua, dia adalah seseorang yang diperintahkan oleh Presiden Kamar Dagang Red Maple untuk dijadikan teman. Tidak seperti harta benda yang disimpan di rumah tangga biasa. Bahan-bahan langka dan berharga ini semuanya memiliki label harga. Ini dianggap sebagai harga cadangan untuk barang-barang ini. Umumnya, jika dilelang, barang-barang tersebut akan terjual dengan harga setidaknya beberapa kali lipat dari harga tersebut. Tindakan Chang Zilong membawa Xia Fukun ke sini agar Xia Fukun dapat membelinya dengan harga cadangan dapat dilihat sebagai isyarat niat baik terhadap Xia Fukun. Jadi, Tuan Kun, apakah ada sesuatu yang Anda sukai? Chang Zilong mengajak Xia Fukun berjalan-jalan melalui paviliun harta karun, lalu bertanya kepada Xia Fukun sambil tersenyum. Saya senang, tapi harganya agak terlalu tinggi untuk saya. Apakah Paman Chang bisa membulatkannya ke bawah untuk saya? Mendengar ucapan Xia Fukun, Chang Zilong terkekeh. Kun adalah tamu kehormatan Kamar Dagang Red Maple saya. Dan saya, Chang Zilong, tentu mampu menggunakan kekuasaan sebesar ini. Mendengar kata-kata Chang Zilong, Xia Fukun cukup tergoda. Dia menunjuk ke pil emas 9 putaran di depannya. Kalau begitu, saya ambil yang ini. Tentu, Chang Zilong melirik harga pil emas 9 putaran yang tertera sebesar 1050 batu spiritual. Jika Xia Fukun benar-benar menyukainya, dia bisa mendapatkan diskon 50 batu spiritual. Saya rasa saya bisa menangani ini sebagai wakil presiden, kan? Chang Zilong menatap Xia Fukun sambil tersenyum, dan Xia Fukun ragu sejenak. Kemudian dia mengeluarkan 150 batu spiritual dari sakunya. Chang Zilong, maksudnya itu apa? Bukankah Paman Chang bilang kita bisa membulatkan harga Xia Fukun ke bawah dengan satu angka 0? Xia Fukun berkata dengan lemah. Setelah mendengar perkataan Xia Fukun, Chang Zilong langsung merasa bingung. Tuan Kun, jujur saja, selama bertahun-tahun saya berkecimpung di dunia bisnis benua 9 neter. Ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang mengambil jalan pintas seperti Anda. Dahi, Xia Fukun juga merasa malu. Bagaimana kalau aku memberimu 10 batu roh lagi? Tidak, tidak. Jika Tuan Kun menyukainya, silakan minum pil emas 9 putaran. Chang Zilong berpikir bahwa berteman dengan Xia Fukun dengan 1000 batu spiritual adalah hal yang sepadan. Dia benar-benar meremehkan Xia Fukun. Sebenarnya, selain ramuan emas 9 putaran ini, aku juga cukup menyukai beberapa harta karun lainnya. Ambil semuanya, ambil semuanya. Chang Zilong menyesal telah membawa Xia Fukun ke paviliun harta karun. Sekarang dia hanya ingin menyingkirkan Xia Fukun secepat mungkin. Ketika Xia Fukun meninggalkan Kamar Dagang Red Maple, hari sudah mulai gelap. Setelah kembali ke hotel dan makan malam bersama Yang Yao dan yang lainnya, dia melihat Chang Yuxuan masuk dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Ada apa denganmu? Xia Fukun menatap Chang Yuxuan dengan sedikit kebingungan. Tuan Kun. Apakah Anda merampok Kamar Dagang Red Maple? Saya berharap bisa mengambil hati ayah saya, tetapi saya malah dipukuli begitu masuk. Apa Anda pikir saya mudah saja? Saya sangat dipermalukan. Setelah mendengar kata-kata Chang Yuxuan, Xia Fukun, bagaimana dia bisa tahu tentang ini? Siapa sangka Chang Zilong begitu pelit? Dia hanya mengambil barang senilai beberapa ratus ribu batu spiritual, dan dia sudah sangat patah hati. Orang-orang yang mencapai hal-hal besar tidak mempedulikan hal-hal sepele. Apakah kamu tidak mengerti ini? Jangan khawatir. Begitu pasta gigi itu terjual habis, aku akan berbagi sebagian keuntungannya denganmu. Barulah setelah mendengar kata-kata Xia Fukun, Chang Yuxuan akhirnya tersenyum lebar. Yang Yao dan Ye Qingwan, yang berdiri di samping, mencibir. Kedua orang ini benar-benar mirip. Setelah ragu sejenak, Yang Yao berkata, Tuan Kun, saya ingin tahu apakah saya berhak mendapatkan bagian dari keuntungan ini. Gulungan, Xia Fukun dan Chang Yuxuan sama-sama mengumpat Yang Yao pada saat yang bersamaan. Yang Yao mundur dengan lesu. Tidak ada yang dibicarakan malam itu. Keesokan paginya, orang-orang dari Kamar Dagang Red Maple datang ke hotel untuk mengundang Xia Fukun dan rombongannya. Setiap kali sebuah pesawat ruang angkasa digunakan, dibutuhkan sejumlah besar batu roh untuk memasoknya, sehingga bahkan persekutuan pedagang Maple Merah umumnya hanya berlayar sekali sebulan. Kali ini,
Perahu berlayar di luar giliran karena Xia Fukun. Karena Xia Fukun dan yang lainnya sudah pernah menaiki pesawat ruang angkasa keluarga tirai hujan langit sebelumnya, mereka sudah tidak asing lagi dengan pesawat ruang angkasa. Meskipun pesawat ruang angkasa persekutuan pedagang Maple Merah lebih besar, kelompok itu tidak bertindak seolah-olah mereka sama sekali tidak mengenal dunia tersebut. Xia Fukun menyentuh pagar kapal. Dia terbatuk. Yusuan, aku tidak tahu tentang pesawat ruang angkasa persekutuan pedagang Maple Merahmu. Presiden Kun. Sebelum Xia Fukun selesai berbicara, Chang Yuxuan menghentikannya. Jangan coba-coba. Bahkan persekutuan pedagang Maple Merah kami hanya memiliki 2 pesawat ruang angkasa ini. Itu adalah simbol status. Kurasa tidak ada seorang pun di persekutuan yang akan menjualnya kepadamu. Siapa bilang aku akan membelinya? Xia Fukun melirik Chang Yuxuan. Pemuda itu belum sepenuhnya sampai di sana. Mengapa mencuri jika Anda bisa mencuri? Mengapa mengemis jika Anda bisa mengemis? Mengapa membeli jika Anda bisa mengemis? Inilah prinsip hidup Xia Fukun. Lagi pula, apapun yang bisa kamu dapatkan tanpa perlu berusaha adalah yang terbaik. Perjalanan ke prefektur Chishui menggunakan pesawat ruang angkasa memakan waktu 2 jam. Selama 2 jam itu, Xia Fukun bermeditasi di ruangan pribadi. Seiring levelmu meningkat, sistem pemurnian iblis juga menjadi lebih komprehensif. Jumlah keterampilan, termasuk yang ada di subsistem-sistem pemurnian iblis, juga meningkat. Meskipun Xia Fukun dapat memanggil beberapa binatang iblis tingkat 9 dari sistem sewaan untuk melawan lawan dengan level yang lebih tinggi, syaratnya adalah pihak lawan memberinya cukup waktu untuk memanggilnya. Jika dia terbunuh seketika di awal pertempuran, maka itu tidak akan berhasil. Oleh karena itu, Xia Fukun menyukai salah satu kemampuan monster dalam sistem penyewaan. Teknik generasi. Teknik generasi membutuhkan 100 poin penyempurnaan. Xia Fukun biasanya cukup pelit, tetapi demi keselamatannya sendiri, dia tetap memperoleh keterampilan ini. Dia merasa bahwa keterampilan ini pasti akan berguna di masa depan. Bab 95 Bebaskan mereka. Saat Xia Fukun sedang berlatih teknik generasi, Chang Yuxuan mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Astaga, Tuan Kun, ada apa dengan Anda? Mengapa Anda berpikir untuk melukai diri sendiri? Melihat bercak darah di tanah dan pisau besar di samping Xia Fukun, Chang Yuxuan tidak mengerti. Mengapa dia tiba-tiba suka mengiris pergelangan tangannya? Siapapun yang tidak tahu lebih baik akan berpikir Xia Fukun berasal dari keluarga cinta pemakaman, mengiris pergelangan tangannya setelah putus cinta. Menyakiti diri sendiri apanya? Aku sedang bercocok tanam. Xia Fukun memutar bola matanya ke arah Chang Yuxuan dan berkata, apakah ada cara untuk bercocok tanam? Chang Yuxuan merasa bingung. Apakah Anda ingin mencobanya? Xia Fukun mengambil pisau dari tanah. Hehe, tidak, tidak. Kadar gula darahku rendah. Tapi kamu berminyak. Begitu Chang Yuxuan selesai berbicara, Xia Fukun langsung membalas. Tuan Kun, apakah ini semacam serangan pribadi? Chang Yuxuan merasa benar-benar diperlakukan tidak adil. Sejujurnya, jika dia sedikit lebih kurus, dia mungkin akan menjadi pria yang tampan. Tentu saja, dia harus menurunkan berat badan setidaknya 100 kg lagi, yang praktis mustahil bagi Chang Yuxuan. Baiklah, aku tidak bercanda lagi. Kita sudah sampai di prefektur Chishui, kan? Xia Fukun melambaikan tangannya, membersihkan bercak darah di sekitarnya, lalu berkata, ya, kita sudah sampai di prefektur Chishui. Tapi biarkan Ye Qingwan memimpin jalan untuk menemukan lokasi keluarga Ye. Setelah, ekspresi Xia Fukun berubah serius setelah mendengar kata-kata Chang Yuxuan. Panggil aku kakak ipar. Mengerti? Chang Yuxuan terkejut. Tuan Kun, Anda dan Ye Qingwan telah menjadi suami istri. Tidak, Xia Fukun menggelengkan kepalanya. Aku harus memanggilnya apa? Kakak ipar. Chang Yuxuan, dengan lingkaran hitam di bawah matanya, keluar dari kabin bersama Xia Fukun. Sementara itu, pesawat ruang angkasa kamar dagang Maple Merah telah berlabuh di pelabuhan prefektur Chishui. Apakah rumah keluarga Ye jauh dari sini? Xia Fukun belum pernah mengunjungi keluarga Ye, jadi dia mengajukan pertanyaan kepada Ye Qingwan. Jika kita melakukan perjalanan normal, akan memakan waktu sekitar setengah hari.
Jika kita menunggangi Golden Rock yang kau panggil tadi, seharusnya hanya membutuhkan waktu setengah jam. Jawab Ye Qingwan. Oh, Xia Fukun menarik napas. Jika orang lain yang memintanya untuk menggunakan poin pemurnian, dia pasti tidak akan setuju. Tetapi dia tidak punya pilihan. Orang lain itu adalah Ye Qingwan. Jadi, Xia Fukun menghabiskan 10 poin pemurnian untuk memanggil rok emas. Kelompok itu menaiki Golden Rock dan dengan cepat menuju ke lokasi keluarga Ye. Setengah jam kemudian, Xia Fukun dan 3 orang lainnya turun dari Jin Peng dan mencium bau darah yang menyengat di udara. Keempatnya tampak cukup serius. Sepertinya Li Qinghe sudah membawa anak buah Ghost Shadow ke sini. Xia Fukun mengerutkan kening tanpa sadar. Perjalanan mereka tidak tertunda. Tetapi tanpa diduga, mereka tetap terlambat 1 langkah. Karena insiden itu melibatkan keluarga Ye, Ye Qingwan tentu saja yang paling cemas di antara keempatnya. Hampir segera setelah mendarat, dia mencium bau darah dan bergegas menuju keluarga Ye. Xia Fukun dan 2 orang lainnya saling bertukar pandang, hendak mengikuti, ketika Chang Yuxuan berkata, "Tuan Kun, apa yang harus kita lakukan jika Ghost Shadow mengirimkan Yang Mulia Surgawi Agung itu?" Aku pernah bertanya pada ayahku tentang Yang Mulia Surgawi Agung itu ketika aku berada di kota Tianfang. Dan dia mengatakan bahwa Yang Mulia Surgawi Agung itu sudah berada di tingkat transformasi suci setengah langkah. Apa? Xia Fukun, yang masih berlari, tiba-tiba berhenti setelah mendengar kata-kata Chang Yuxuan. Kesucian setengah langkah. Ya, Chang Yuxuan mengangguk. Ini yang pernah dikatakan Chang Zilong kepadanya sebelumnya. Karena mereka perlu berurusan dengan bayangan hantu, Chang Zilong tentu saja tidak bisa merahasiakan informasi tentang bayangan hantu darinya. Melihat ekspresi Xia Fukun, Chang Yuxuan awalnya mengira Xia Fukun tahu, tetapi dia tidak menyangka. Bukankah dikatakan bahwa hanya 1 master bayangan yang merupakan transformasi suci setengah langkah? Bagaimana mungkin bahkan Yang Mulia Surgawi Agung pun salah satunya? Xia Fukun mengerutkan kening. Ini benar-benar akan menjadi kekacauan besar. Haruskah kita melarikan diri sekarang? Setelah mendengar itu, Chang Yuxuan menyadari bahwa Xia Fukun tampak sulit dikendalikan, dan dengan cepat mengajukan pertanyaan. Omong kosong. Jika kita tidak bisa mengalahkan mereka, mengingat kepribadian Tuan Kun, tentu saja dia akan melarikan diri. Yang Yao, yang berdiri di dekatnya, hampir kencing di celana ketika mendengar bahwa lawannya adalah seorang Sein setengah langkah. Bukankah ini omong kosong belaka? Dari ketiganya, yang terkuat, Xia Fukun, hanya berada di alam kekuatan ilahi. Dan meskipun dia bisa memanggil binatang iblis tingkat 9, binatang iblis tingkat 9 yang dia panggil hanya setara dengan ahli alam asal surgawi. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan ahli transformasi suci setengah langkah? Melihat Yang Yao bersiap untuk melarikan diri, Xia Fukun mencengkeram kerah bajunya. Kenapa kau kabur? Dia hanya kultivator transformasi suci setengah langkah. Oh, ngomong-ngomong, di mana kakak iparmu? Xia Fukun sedang terlibat dalam diskusi sengit ketika tiba-tiba menyadari Ye Qingwan menghilang, dan dia langsung merasa cemas. Sepertinya mereka menuju ke arah sana. Mungkinkah mereka sudah sampai di kediaman keluarga Ye? Chang Yuxuan menunjuk ke suatu arah dan berkata dengan sedikit khawatir. Jadi, apa yang kalian lakukan? Masih terjebak membuat kulit ular. Xia Fukun benar-benar cemas. Jika orang-orang bayangan hantu itu pergi, itu akan baik-baik saja. Tetapi jika mereka masih berada di keluarga Ye, bukankah Ye Qingwan akan terjebak dalam perangkap? Jadi, dia meraih Chang Yuxuan dengan tangan kirinya dan Yang Yao dengan tangan kanannya, lalu mengejar Ye Qingwan. Meskipun Ye Qingwan merasa cemas, dia hanyalah seorang pemanggil tingkat 6, dan kecepatan larinya jelas tidak secepat Xia Fukun, sehingga dia dengan cepat disusul oleh Xia Fukun. Ketika Xia Fukun akhirnya berhasil menyusul Ye Qingwan, dia tercengang. Ye Qingwan berhenti di depan sebuah rumah besar, di mana banyak mayat tergeletak berserakan. Di dalam rumah, bau darah semakin menyengat. Qingwan, Xia Fukun melepaskan Yang Yao dan Chang Yuxuan, melangkah maju beberapa langkah, dan dengan lembut memanggil Ye Qingwan. Ye Qingwan sama sekali tidak bisa mendengar Xia Fukun. Matanya memerah, dan meskipun dia melihat ke depan,
Dia tidak bisa melihat apapun. Seluruh tubuhnya gemetar. Qingwan, Xia Fukun berteriak lagi. Melihat Ye Qingwan masih tidak bereaksi, dia menggenggam tangannya, dan kekuatannya sendiri perlahan mengalir ke tubuhnya. Baru setelah kekuatan itu masuk ke dalam dirinya, Ye Qingwan menjadi sedikit lebih waspada. Jangan khawatir. Meskipun langit runtuh, aku akan menahannya. Xia Fukun menyeringai pada Ye Qingwan, memperlihatkan deretan gigi putih bersihnya. Mendengar kata-kata Xia Fukun, Ye Qingwan entah mengapa merasakan rasa aman yang luar biasa. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu dengan lembut menyentuh pipi Xia Fukun dengan bibirnya. Terima kasih. Meskipun suaranya sangat pelan, Xia Fukun mendengarnya dengan sangat jelas. Senyum tipis tersungging di sudut bibirnya. Ayo pergi. Kuharap pamanku dan yang lainnya baik-baik saja. Ye Qingwan mengangguk. Dan tepat ketika keduanya hendak melangkah masuk ke rumah keluarga Ye, mereka mendengar tawa jahat di belakang mereka. Hehehe, aku benar-benar tidak menyangka kalian akan secepat ini. Dari Akademi Odin ke keluarga Ye, aku tidak menyangka kau akan tiba dalam waktu kurang dari 2 hari. Namun, sepertinya kau masih terlambat 1 langkah. Setelah mendengar suara itu, Xia Fukun dan Ye Qingwan sama-sama menoleh pada saat yang bersamaan. Saya kebetulan melihat, sesosok berjubah hitam muncul di antara Yang Yao dan Chang Yuxuan. Tubuh Yang Yao dan Chang Yuxuan melayang di udara, berkedut seolah kesulitan bernapas. Biarkan mereka pergi. Mereka hanya orang yang lewat dan tidak bersalah. Kami tidak ada hubungannya dengan mereka. Kami tidak mengenal mereka. Xia Fukun mengepalkan tinjunya erat-erat, menatap jubah hitam itu, menarik napas dalam-dalam, lalu berbicara.